Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Said Ibrahim. Saya dari Prodi PAI. Kali ini saya akan menjawab soal UTS filsafat umum. Yang pertama soalnya ialah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi jawabannya itu ialah yang pertama, jawabannya berfilsafat pasti melibatkan berpikir mendalam, kritis, dan sistematis untuk mencari hakikat kebenaran, bukan sekedar memikirkan hal praktis sehari-hari. Soal yang kedua, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu dan agama dan filsafat. Jawaban yang kedua ialah filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau cinta secara mendalam akan kearifan. Objek filsafat sebagai berikut. Yang pertama, objek material adalah seluruh lapangan atau bahan yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat, mencakup segala sesuatu yang ada seperti Tuhan, alam, dan manusia serta aspek di dalamnya. Yang kedua, objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan khas yang digunakan untuk menadah objek tersebut. Cabang-cabang filsafat sebagai berikut. Yang pertama, metafisika atau ontologi adalah membahas tentang hakikat. Yang kedua, epistemologi membahas tentang pengetahuan. Yang ketiga, etika membahas tentang moralitas dan nilai-nilai baik dan buruk. Yang keempat, logika membahas tentang aturan berpikir yang benar. Estetika membahas tentang keindahan seni dan pengalaman estetis. Ada pula kedudukan agama, ilmu, dan filsafat. Yang pertama, agama bersumber dari wahyu Tuhan yang kebenaran bersifat mutlak dan diterima melalui keyakinan. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah bersumber dari akal, rasionalitas, dan metode ilmiah yang sistematis. Yang ketiga, filsafat berada di antara keduanya, menggunakan akal seperti halnya ilmu, tetapi jangkauan pertanyaannya bisa melampaui batas empiris ilmu pengetahuan. Jadi ketiganya saling melengkapi, dan ilmu tanpa agama bisa buta, dan agama tanpa ilmu bisa lumpuh. Soal yang ketiga adalah, pada perkuliahan Anda telah dipelajari sejarah filsafat. Coba Anda buat tabel deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dengan identifikasi pemikirannya. Yang A, masa Yunani kuno, B, masa Yunani klasik, C, masa abad pertengahan, D, filsafat Islam. Jawaban nomor 3, masa sejarah. Tokoh utama yang pertama ialah Thales dari abad ke-6. Identifikasi pemikirannya ialah filsafat alam, kosmologi, mencari prinsip dasar alam semesta. Yang kedua, tokoh masa Yunani kunonya ada Anaximander dari abad ke-6 juga. Prinsip dasar adalah Hyperion, konsep tentang keseimbangan dan ketidakadilan kosmik. Masa Yunani kuno yang ketiga, tokoh utama ialah Heraklitus, abad ke-6 juga. Filsafat perubahan dan menjadi prinsip dasar adalah api dan logos. Beralih ke masa Yunani klasik atau yang B, Sokrates. Tokoh utamanya ialah Sokrates. Filsafat membahas tentang filsafat manusia dan etika. Tokoh masa Yunani klasik yang kedua adalah Plato. Membahas tentang filsafat ide atau bentuk, jiwa, dan negara ideal. Masa Yunani klasik yang ketiga, tokohnya ialah Aristoteles dari 348 sampai dengan 322 Masehi. Filsafat membahas tentang filsafat realisme dan logika, menekankan observasi empiris. Yang ini ada masa abad pertengahan. Tokoh utama yang pertama ada St. Agustinus dari 354 sampai 430 Masehi. Membahas tentang patristik, mengintegrasikan filsafat Plato dengan teologi Kristen. Yang kedua ada tokoh masa abad pertengahan ialah St. Thomas Aquinas. Membahas tentang skolatisme puncak, mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Masa abad pertengahan tokoh yang ketiga ialah
William dari Ockham dari abad 1287 sampai 1347 Masehi, membahas tentang nominalisme. Prinsip Ockham Israzor atau pisau Ockham menekankan kekuatan kehendak Tuhan. Ada pula filsafat Islam. Tokoh yang pertama ialah Al-Kindi, membahas tentang filsuf Arab pertama menggunakan akal untuk membenarkan kebenaran agama. Filsafat Islam tokoh yang kedua ialah Al-Farabi, membahas tentang atau ini dijulukinya ialah guru kedua setelah Aristoteles. Upaya harmonisasi antara pemikiran Plato dan Aristoteles. Tokoh filsafat Islam yang ketiga ialah Ibnu Sina atau Avicenna, membahas tentang filsuf dan dokter terbesar. Teorinya ialah teori emanasi atau pancaran. Filsafat Islam tahun terakhir adalah Ibnu Rushd atau Averroes. Ialah komentator ulung atas karya Aristoteles mempertahankan otonomi akal terhadap iman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.